Jadi gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Ya, apalagi nyanyi-nyanyi. Ya, ada orang saya anjurkan tuh nyanyi kur. Ya, si A, si B, si C, satu nada tinggi, satu nada rendah, do, 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 semua sambil gerak-gerak gitu. Bukankah itu olahraga? Waktu mereka menyanyi, itu juga oksigen masuk. Buat jantung bagus, buat paru-paru sehat kan. Dan bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun, asam lambung turun karena lagi happy, tidak stres. Dan jangan lupa, waktu Anda menyanyi, Anda ngapalkan lagu kan. Menghafalkan lagu itu, otak bekerja jauh dari segala macam pikun dan Alzheimer apa Parkinson, buyutan. Jadi ternyata orang yang berolahraga seperti hanya sederhana nyanyi dan ketawa kur bareng, nyanyi bareng, umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa sekali. Saya tadi malam tiba di sini dan saya melihat aura yang berbeda. Sangat luar biasa, dan cerita-cerita tentang sekolah ini sangat luar biasa sekali. Saya mengaguminya. Ya, luar biasa Pak Syekh. Selamat untuk hal yang luar biasa yang sudah dibuat ini. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menyiapkan SDM kita menghadapi Indonesia Emas 2045 nanti gitu ya. Coba kita lihat, bisa ditampilkan ininya PowerPoint-nya, bisa, silakan. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Ya. Nah, sekarang lihat ini. Ini soal, kalau dilihat ini adalah soal-soal integral, diferensial, dan yang mengerjakannya siapa? Apakah mahasiswa? Apakah anak SMA? Coba kita lihat siapa yang ngerjain ini. Berikut. Ya, berikutnya. Nah, yang mengerjakan ini adalah anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD dari Nabire, Papua. Bayangkan mengerjakan soal integral diferensial dan tidak ada kesulitan apa-apa. Coba kita lihat videonya berikut ini. Ya, berikutnya. Nah, ini anak dari Nabire itu. Coba bisa dijalankan videonya, suaranya dibesarkan. Minta suara dibesarkan biar kita. Jadi ini anak, dia mengerjakan soal integral. Integralnya lipat 3, dan itu biasa diajarkan di perguruan tinggi.
nggak butuh waktu yang lama gitu loh. Jadi belajar matematik, belajar sains tidak butuh waktu yang lama. Bisa dalam waktu 8 bulan bisa seperti itu. Nah, coba kita lihat berikut ini. Ada anak yang lain. Bulan. Dia sudah bisa kalkulus, lalu dia memberi kuliah di Universitas Cendrawasih Papua. Anak usia 12 tahun memberi kuliah kalkulus diferensial integral. Coba kita lihat. Baik, selamat pagi semua. Sebelumnya saya berikan selamat pagi dulu kepada Bapak Rektor, lalu Bapak Dekan, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jayapura. Baik, selamat pagi. Delapan bulan yang sebelumnya itu gak bisa ngitung dengan baik, tapi kita latih dia bisa menjadi pembicara yang bagus sekali dan bisa memberi kuliah gitu. Kuliah dalam mata pelajaran yang selevel universitas gitu loh. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh Bapak Ibu. Coba kita lihat berikutnya videonya. Berikutnya. Baik, selamat pagi. Ya, berikutnya. Nah, ini lain lagi. Ini perempuan, anak dari suku Dayak. Suku Dayak dikenal agak tertinggal di daerah Kalimantan. Tapi saya mau buktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Sama, mereka ini bertiga dilatih 8 bulan. Coba kita dengarkan apa yang dia katakan. Saya bisa mengerjakan soal integral dan kalkulus karena memang prof yang ajarkan. Kalau prof yang ajarkan itu aku bisa langsung paham gitu loh, langsung ngerti. Ketika awal pertama kali datang, dari pandangan saya Eva itu adalah siswa yang biasa aja. Kalau di sekolah aku kerjain soal matematika pasti selalu dibawa KKM. Tapi setelah belajar gasing, Kok aku bisa kayak gini sih? Kok aku bisa hitung cepet? 41 kuadrat. jadi di sini Eva dan teman-temannya mereka belajar materi Olimpiade Matematika, khususnya baik tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Triple integral X, Y, Z terhadap DZ dari triple integral X, Y, Z adalah 1/8. Eva yang dulu suka main HP, setelah belajar di timnya profesor, itu HP-nya dianggurin. Jadi hari-hari yang dia kerjakan orat-oret gitu, dan buku-bukunya sekarang lebih rapi, tulisannya juga lebih bagus. Setelah dia belajar matematika gasing ini, luar biasa sekali perubahannya. Untuk belajar matematik SD, waktu yang dibutuhkan untuk menguasai matematik SD, kalau belajarnya intensif, 2 bulan selesai kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu sudah dibuktikan. Ribuan anak sudah belajar seperti ini. Dan ini landasan kita untuk menuju Indonesia Emas. Dan kita harap nanti di sini juga bisa diterapkan hal yang sama. Nah, bagaimana menguasai matematik dengan sangat mudah? Karena matematik itu dasar dari pengetahuan yang lain. Tidak bisa kita belajar sains tanpa matematik. Tidak bisa kita menguasai teknologi tanpa matematik. Jadi, mau menguasai STEM, tentunya matematik yang utama. Dan matematik, orang bilang susah. Enggak. Gampang. Nah, berikutnya kita lihat. Ya. Silakan berikutnya. Boleh ditampilkan?
Ya, sebelumnya, ya oke. Nah, gimana? Jadi kita mau lihat nih ya, gimana sesungguhnya berikutnya, Mas. Ya berikutnya, ya berikut. Nah, gini, Bapak Ibu, sesungguhnya dari pengalaman saya, Indonesia ini punya sumber daya manusia yang hebat. Ini adalah anak-anak yang pernah saya latih. Mereka adalah peraih-peraih medali emas di Olimpiade Fisika dan Matematika. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat dari anak-anak itu. Yang paling ujung kiri itu Oki Gunawan. Dia sekarang menjadi peneliti utama di IBM New York. Dia lulusan dari Princeton University. Princeton University ini adalah universitas yang sangat luar biasa. Dulu Einstein mengajar di sana gitu. Jadi ini universitas yang hebat sekali, dan sekarang dia oleh IBM pusat itu sedang diusulkan untuk mendapat hadiah Nobel untuk fisika. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ketik nama dia di Google, Oki Gunawan. Dia memecahkan misteri 140 tahun fisika yang tidak terpecahkan. Dan dia orang yang memecahkan misteri tersebut dari Indonesia. Nah, siapa dia? Dia adalah anak tukang sepeda di daerah di Jakarta di sana. Bapaknya tukang jualan sepeda di kampung. Dan sekarang dia menjadi peneliti luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat deretan anak-anak ini adalah lulusan-lulusan universitas, ada MIT, ada Harvard, dan lihat itu mereka lulusan universitas-universitas hebat semua. Dan mereka jadi ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa. Awalnya mereka biasa-biasa aja, tapi mereka bisa jadi luar biasa. Kayak Firmansyah Kasim. Saya ketemu dia itu waktu dia SMP. Dia sekolah di SMA Atirah di Makassar. Waktu itu SMP kelas 3. Saya lihat, nih anak semangatnya tinggi banget gitu loh. Nah, kemudian saya ajak ke rumah saya. Waktu itu saya latih di rumah saya. Dan dia punya semangat luar biasa. Dia bangun pagi, dia sholat, terus habis itu dia makan, belajar terus sampai makan siang, terus belajar lagi, terus saja begitu. Bayangkan, rajin sekali saya bilang. Dan ternyata dia bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Fisika. Dan dia dapat 2 kali medali emas. Dan kemudian dia pergi ke Oxford University di Inggris, itu universitas terbaik di Inggris. Dan dia menemukan, penemuan ini sangat terkenal ketika nama dia Muhammad Firmansyah Kasim. Dia menemukan cara mempercepat perhitungan komputer 2 miliar kali lebih cepat. Coba, luar biasa. Dan itu anak dari kampung di Makassar. Lihat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini anak-anak dari kampung sekarang menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Dan ini bekal buat Indonesia emas 2045 Bapak Ibu. Dan kita akan ciptakan banyak anak-anak seperti ini gitu. Jadi mereka itu, kalau Bapak Ibu lihat di situ, ada yang kerja di Google, ada yang kerja di Facebook, ada yang kerja di Instagram, di berbagai top perusahaan di dunia ini. Mereka dipakai. Padahal latar belakangnya awalnya biasa-biasa aja. Nah, berikutnya kita lihat. Ini anak dari Banyuwangi. Banyuwangi bagian selatan. Orang bilang Banyuwangi bagian selatan itu agak tertinggal katanya. Tapi saya nggak percaya gitu. Saya ambil anak dari sana, dilatih. Latih waktu itu kalau nggak salah hampir 10 bulan. Kemudian diikutkan dalam lomba coding di Korea. Dan anak ini dapat medali emas. Coba. Anak yang tadi ngitung aja susah gitu. Nah, kok bisa gitu loh. Nah, berikutnya. Ya, anak ini saya ajak ketemu Elon Musk waktu di Bali.
Jadi anak ini sama anak yang tadi dari Papua saya ajak, Elon Musk tanya dia soal integral. Coba bayangkan, karena anaknya Elon Musk juga umur 14 tahun udah bisa integral diferensial. Jadi dia tanya, ini lagi diskusi dengan Elon Musk, Bapak Ibu bisa lihat. Dan ditanya dan dijawab, lalu si Elon Musk bilang, ini anak luar biasa sekali gitu. Padahal dia nggak tahu sebelumnya mereka nggak bisa ngitung. Keren kan Bapak Ibu? Iya, luar biasa gitu loh. Sampai orang selevel Elon Musk itu bisa terkagum-kagum dengan anak Indonesia. Bukan dari Jakarta, bukan dari kota-kota besar, tapi dari kampung, dari pelosok gitu loh. Ternyata bisa gitu. Nah, berikutnya kita lihat. Ya, berikut. Jadi sebenarnya kita tinggal moles saja anak-anak Indonesia. Jadi anak-anak di sini saya yakin dipoles pun akan jadi luar biasa nantinya gitu loh. Jadi bukan satu hal yang mustahil untuk moles anak-anak di sini gitu. Mereka bisa keluar jadi orang-orang hebat nanti yang bukan cuma level Indonesia tapi level internasional. Gitu. Berikutnya. Nah, kuncinya apa sih? Kuncinya sebenarnya pembinaan intensif dan serius, itu aja. Jadi nggak banyak asal ada satu keseriusan dan intensif. Ini anak-anak ini dilatih karena mereka itu dilatih secara intensif. Untuk menang Olimpiade dunia berapa tahun saya latih? Maksimum 2 tahun. 2 tahun dilatih, emas di tangan. Dari pengalaman saya gitu. 1 tahun perak lah. Kalau 6 bulan itu, dan saya sendiri dapat 4 emas, 3 perak, 5 perunggu, semuanya dari Papua. Bayangkan, waktu ke Cina lomba matematik tingkat dunia, dari 10 peserta 3 dari Papua. Keren kan? Hebat gitu loh. Itu dari kampung. Masa dari sini nggak bisa sih gitu kan? Pasti bisa gitu loh. Ini dari pedalaman, dari kampung-kampung gitu bisa. Yakin bisa di sini juga gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nah, berikutnya. Ini juara dunia, the first step to Nobel Prize di fisika. Kemudian yang perempuan juga di fisika, dan yang laki yang sebelah kanan itu adalah dalam bidang kimia. Mereka dapat medali emas semua. Nah, berikutnya. Ini menarik. Jadi Andre Awaitau, anak Jayapura. Waktu itu saya berkunjung ke Jayapura, saya tanya dia, Andre, 1/2 tambah 1/3 berapa? Dia jawab 1/5. Oke, saya bilang, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi juara, Pak. Mau jadi juara apa? Juara lomba matematika. Oke, saya bilang. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, asal dia punya kemauan aja. Lalu dia dibawa ke Jakarta, di training nih, saya training. Waktu awal dia maunya main bola mulu, tapi dia belakangan dia semangat, termotivasi, pingin belajar. Tiap hari dia belajar sampai jam 2 pagi, intensif dan serius. Dia belajar tiap hari, kadang-kadang jam 11 malam lah. Jam 11 malam suka-suka kalau dia lagi asik dia bisa sampai jam 2 pagi. Terus 8 bulan dia ikut lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional, dapat medali perak. Lumayan. Ya, lumayan, karena dari pelosok dari 0 8 bulan bisa dapat medali perak OSN gitu. Saingannya kan besar. Terus saya bilang ke dia, Andre, kamu mau ikutan lagi nggak lomba tahun berikutnya? Lombanya di Jakarta loh. Di Jakarta ada juara dunia matematik, namanya Ivan Kristanto, IQ-nya 156. Nah,
kamu kalahin dia. Ya, bilang gitu. Bayangkan lombanya di Jakarta, OSN-nya kamu dari Papua ngalahkan si juara dunia ini. Keren nggak, saya bilang gitu kan. Wah, semangat dia, mau gitu kan. Latih lagi 8 bulan. Nah, waktu lomba OSN 2005 di Jakarta, dia dapat medali emas. Yang juara dunia juga dapat medali emas, tapi nilai Andre ini lebih tinggi dari si juara dunia. Keren nggak tuh? Bayangkan, dia bisa ngalahkan juara dunia gitu. Anak dari pelosok, dari Papua. Dan ini real gitu loh, nyata. Dan nggak ada yang bisa mengatakan itu akal-akalan. Nggak ada. Ini Olimpiade nasional. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu apa? Hanya mereka yang belum dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar gitu, atau metode yang baik. Cuman 2, guru yang baik, metode yang benar, gitu aja, yang baik. Cuman 2 itu akan mengubah Indonesia. Jadi kalau kita mau menuju Indonesia hebat, Indonesia emas, 2 hal itu doang benain. Kurikulum mau kayak apapun, kurikulum nggak peduli. Gurunya, kalau gurunya bagus, metode mengajarnya benar, udah selesai. Nggak ada kurikulum itu gitu loh. Jadi kita bisa membuat orang jadi hebat hanya dengan 2 hal itu. Metode yang baik, guru yang hebat. Udah. Nah, berikutnya. Kalau kita misalnya mau mengatasi sekarang, Indonesia punya masalah numerasi katanya. Oke, betul. Sekarang hasil PISA kita jelek. Peringkat PISA kita sekarang 69 dari 80 negara, paling bawah, agak ke bawah gitu ya. Nilainya jelek, kita hanya menguasai ini. Bisa nggak kita memperbaiki ini? Bisa. Nah, bagaimana ngajarkan? Apakah numerasi itu ngajarnya susah? Enggak susah. Asal kita punya metode yang baik, pasti bisa. Dan saya sudah mengembangkan ini. Sekarang kita sudah di 116 kabupaten. Coba kita lihat beberapa cerita tentang anak-anak ini. Berikut. Ini anak dari Payakumbuh. Kita lihat, awalnya nggak bisa ngitung sama sekali. Coba Bapak Ibu lihat video ini sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat. 8 tambah 4. 1 ditambah 1. 2. 3 ditambah 3. 6. 6 ditambah 4. 10. 10 ditambah 2. 22 ditambah 22. 44. 8 dikali 8. 8 kali 8. 81. 4 dikali 4. 16. 5 dikali 5. 25. 7 dikali 7. 29. 6 dikali 6. 56. 12 dikurang 8. 12 dikurang 8. 4. 24 dikurang 8. 16. 74 dikurang 6. 68. Gitu. 8 tambah 4 dia jawab 11. Tapi sesudahnya lihat. Berapa lama ngubah ini? 2 minggu Bapak Ibu. Jadi anak kita bisa lakukan ini di sini. Ambil anak yang benar-benar nggak bisa ngitung. Pelatihan 2 minggu gurunya. Terapkan di sini 2 minggu anaknya itu dijago kayak gitu. Jadi nggak butuh waktu yang lama Bapak Ibu buat belajar. Makanya sampai katakan anak SMA ditanya
aja 8 kali 7 nggak tahu gitu, 12 kali 2 nggak tahu gitu. Waktu Kang Deddy Mulyadi itu ngasih pertanyaan ke anak-anak yang viral itu 12 kali 2 gitu, jawabannya ngaco gitu. Padahal belajar itu cuma 2 minggu Bapak Ibu, 2 minggu dia bisa belajar, kali tambah kurang bagi nggak lama Bapak Ibu. Dan kita udah lakukan ini di 116 kabupaten Bapak Ibu. Jadi kita bisa terapkan itu. Enggak susah sebenarnya belajar itu, asal tahu metodenya. Kalau udah tahu metodenya, apapun jadi gampang. Yang susah jadi gampang. Yang bikin susah adalah kitanya sendiri gitu. Nah, coba kita lihat berikutnya ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Ini anak kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD dilatih di Nduga. Nduga itu daerah waktu itu daerah konflik. Masih ada perang. Waktu saya ke sana tuh sekitar berapa bulan yang lalu masih konflik. Mereka itu masih perang suku gitu. Nah, jadi anak saya datang ke sana bawa 20 guru ngelatih di sana. Dan mereka ternyata anak-anak yang hebat-hebat gitu. Anak kelas 1, bayangkan dilatih, dia nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis awalnya. Ini kalau nggak salah hari ke-8. Hari ke-8 itu anak-anak itu udah nulis sendiri soalnya. Nggak di papan tulis, di tanah, di ubin dia nulis soalnya dan dijawab sendiri. Coba kita lihat video ini. Dengan sendirinya membuat soal secara mandiri dan dikerjakan secara mandiri. Gila, anaknya sendiri tidak bisa tulis bilangan, sampai bisa tulis bilangan. Ada 3 tambah kiri, ada 3 digabungkan jadi tambah 3 sama dengan 6 berarti 15. 9 tambah 5 14. Ini anak kelas 1 di Timika. Coba Bapak Ibu, mana berani anak kecil nanya ke bupati gitu loh, ngetes bupatinya. Dan itu terjadi di hari ke-10 atau hari ke-8 gitu, saya lupa waktu itu. Bayangkan, dari nggak bisa ngitung itu anak kelas 1. Jadi cuma dalam waktu singkat bisa gitu loh. Dan dia punya keberanian, dia bisa menjelaskan gitu loh. Coba, kan luar biasa sekali. Bisa gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ini bisa semua gitu. Berikutnya kita lihat. Beberapa anak-anak yang udah pernah dilatih, mungkin mereka cerita sedikit coba ya gitu. Saya rasakan adalah dulunya saya takut dengan matematika, tapi sekarang tidak, karena matematika menyenangkan. Saya awalnya takut dengan matematika, dan setelah mengikuti dengan matematika ini saya menjadi berani. Saya menjadi lebih mudah mengerjakan soal dan lebih percaya diri. Belajar matematika menjadi lebih mudah, lebih enjoy, dan kami sangat suka untuk belajar matematika. Matematikanya susah, tapi karena gasin, matematikanya jadi gampang. Matematikanya susah, tapi kalau ada metodenya jadi gampang gitu loh Bapak Ibu. Jadi semua itu gampang. Dulu anak-anak pada takut matematik. Di kampung-kampung kita di Papua itu udah 23 kabupaten. Dan itu tadinya takut matematika. Sekarang mereka enjoy. Ternyata matematika gampang ya. Matematik itu menyenangkan ya. Jadi mereka itu begitu menikmati matematika. Jadi matematik itu bukan sesuatu yang sulit. Sangat gampang, setiap orang bisa. Dan setelah pelatihan hampir semua anak bilang, yes, matematik mudah. Ternyata sangat mudah gitu. Nah, itu yang kita mau nanti di sini terdengar kalimat itu. Matematik gampang gitu. Karena kalau ini terjadi, wah dahsyat sekali. Indonesia 2045, Indonesia emas, itu pasti akan terjadi. Saya yakin dengan benar. Nah, itu yang kita sama-sama akan kerjain nih Bapak Ibu di sini. Supaya ada satu kebangkitan besar, bukan di mana-mana termasuk di sini gitu Bapak. Ya oke, baik, lanjutkan terus. Nah, ini gurunya. Kalau metode yang baik, dia akan ngubah guru. Gurunya akan berubah. Gimana gurunya berubah? Coba kita lihat.
Selama ini yang saya ajarkan itu jauh lebih lambat daripada sekarang ini. Dulu masih gini, 6 kali 5, masih gini jaringnya. Nah sekarang, 7 kali 5, 3 5, 6 kali 5, 3 Anak di luar ekspektasi saya, mereka jadi bisa, bahkan mereka dapat menggunakan pola yang mereka susun sendiri. Begitu pula dengan penjumlahan banyak angka. Anak-anak hanya dengan melirik saja, anak-anak sudah bisa melakukan penjumlahan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ada lagi ketakutan. Aduh kenapa gasing ini datangnya sekarang ini, kenapa tidak dari dulu? Sudah berapa generasi yang saya bebani kepada mereka bahwa mereka mengatakan bahwa matematika itu membingungkan, matematika itu sangat berat, sangat sulit. Sebelum metode gasing, saya pribadi kalau berhitung itu agak sedikit sulit, terus agak lama. Mari serta sekarang so pakai metode gasing so lebih cepat. Awalnya tuh saya pikir gasing ini jangan sampai nih hitung ini kita otakin sebagaimana, tapi saya coba datang aja dan ikut, ternyata gasing itu wow keren, gampang, asik dan menyenangkan. Pokoknya aduh bagus sekali. Saya sampai detik ini saya cepat harus pulang, cepat untuk sama harus imbas ke anak-anak saya lagi di kampung sana. Ibu berubah. Mereka yang sudah belajar metode yang baik, dia akan merasa ingin membagikan kepada teman-temannya semua gitu. Karena sesuatu yang baik gitu loh, bagus. Nah ini akan Bapak Ibu rasakan juga bagaimana metode yang baik ini mengubah akan pemikiran guru-guru dan akan mengubah guru menjadi guru yang luar biasa. Nah kita akan lihat video berikut ini, coba berikutnya. Ini Bapak Ibu, guru yang telah diubahkan. Bapak Ibu bisa lihat nggak gambar ini? Gambar ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini kejadian di daerah Lanijaya. Waktu itu di Papua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kanan itu. Ketika melihat ini, kepala dinasnya nangis. Ini yang mahal, dia bilang. Apa? Guru yang merendahkan hatinya, guru yang memberikan hatinya kepada siswanya. Guru pelatih itu harus seperti ini, memberikan dirinya, berlutut di depan muridnya. Untuk apa? Agar muridnya pintar. Ini yang hilang selama ini. Ini yang kita mau kembalikan. Bagaimana guru itu mempunyai hati. Ketika guru punya hati untuk mengajar, Indonesia Mas akan pasti bisa. Ini kita sekarang lagi kampanyekan, mengajar dengan hati. Dan ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Ketika mengajar dengan hati, dia bisa mengajar dari pagi sampai sore nggak ada habisnya. Dan mereka akan semangat dari belajar dan mengajar dan sangat kreatif Bapak Ibu. Dan ini terjadi, beberapa guru-guru melakukan ini. Coba kita lihat dalam video berikut ini. Nah ini Bapak Ibu lihat bagaimana guru yang telah diubahkan itu. Merubah tabiat atau karakter saya. Biasa di sekolah orang bilang, anak-anak bilang suka jutek dan lain sebagainya, dan ternyata di sini senyum saya ini tidak pernah lepas dari mulut saya, selalu tersenyum setiap saat. Itu disebut para siswa bilang saya itu pencabut nyawa, guru pencabut nyawa.
saya itu mencabut nyawa. Dan saya tidak bisa sama sekali berekspresi wajah yang senyum luar biasa sekali. Saya sudah mulai pribadi saya rasa berubah jauh sekali. Ibu belajar matematika saja, kita tidak mau yang lain seperti itu. Dan semangat saya, cita-cita saya, dulunya mereka suka malas, mereka tidak mau dengar, tapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sebelum kita beri ini, kita beri hati dulu. Itulah yang saya tidak dapatkan sebelumnya. Terima kasih. Apalagi ketika melihat dua anak tadi yang berkebutuhan khusus, itu mereka sangat membutuhkan kita gitu. Itu ada kebahagiaan bagi saya. Bapak Ibu bisa lihat ketika kita memberikan hati kita, murid kita akan mencintai kita. Guru yang tadi disebut guru pencabut nyawa sekarang menjadi guru penyejuk hati, Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Ada seorang ibu di Bitung, dia disebut ibu monster. Sekarang menjadi ibu yang dirindukan. Jadi perubahan-perubahan ini terjadi, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka itu bisa melatih. Tadi Bapak Ibu lihat seorang guru, dia melatih anak-anak ABK di Bojonegoro. Anak ABK yang gak bisa ngitung, Bapak Ibu. Dengan kasih, dengan tulus, guru itu mengajar. Anak itu dalam 2 minggu dia bisa menghitung perkalian, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan gurunya ada di sini. Saya undang Ibu Maria Galus ya. Nah, Ibu Maria Galus ini dari Kupang. Dulu gurunya sama sekarang ini dulu seperti apa nanti Ibu Maria cerita. Nah, bagaimana ceritanya dia, dan mungkin ada cerita yang mau disampaikan, silahkan apa aja. Waktunya masih ada kan, Pak? Masih cukup ya. Ceritanya menarik. Coba silakan Ibu Maria. Baik Prof, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya sedikit berbagi terkait dengan pengalaman saya semenjak saya mengenal yang namanya metode gasing yang diprakarsai oleh Profesor Yoni Surya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya adalah seorang guru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang guru SMP, dan suatu kebanggaan bagi saya jika murid saya menakuti saya. Saat kita masuk ke dalam ruang kelas, suasana kelas hening dan anak semuanya tunduk. Itu adalah kebanggaan saya. Oh, saya disegani murid saya. Seperti itu. Nah, ketika saya mengenal metode gasing, disitulah titik balik saya sebagai seorang guru. Kenapa? Saat saya mengenal metode gasing, Bapak Ibu, pelatihannya saya masih ingat sekali, yaitu tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 1 April tahun 2023. Di situ tidak hanya saya menerima cara mengajar matematika yang baik dari segi ilmunya. Kalau di matematika gasing, Bapak Ibu, hitungnya tidak dari belakang, hitungnya dari depan. Kalau perkalian Bapak Ibu, biasanya kita sebelumnya kalau menghitung perkalian bilangan 2 angka pasti menggunakan apa Bapak Ibu? Perkalian bersusun kan Bapak Ibu? Kalau di gasing tidak lagi seperti itu. Kemudian kalau pembagian, biasanya kalau pembagian banyak angka, hitungnya
gasingnya sampai pembagian berekor dan sampai satu kertas full. Di gasing tidak seperti itu Bapak Ibu. Dengan hanya melihat soal kita bisa menghitungnya dengan cepat. Itu dari segi ilmunya Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, yang saya dapatkan di gasing adalah seni mengajar. Bagaimana seorang guru mengajarkan matematika kepada anak yang sudah tertanam di otaknya sejak kecil bahwa matematika itu adalah ilmu yang membosankan dan menakutkan. Dan saya memang langsung terpukau ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru. Anak yang belum mendapatkan kesempatan dari guru yang baik dan metode yang tepat. Dan saat itulah Bapak Ibu saya berusaha untuk membuka diri, melepas atribut saya sebagai seorang guru yang mau disegani. Karena yang saya pelajari dari pelatihan itu adalah salah satu cara untuk membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan itu adalah, yang pertama adalah kita berani untuk membuka diri dan memberi diri kepada anak. Caranya adalah, yang pertama Bapak Ibu yang saya dapatkan dari Prof kala itu adalah kita berani melepaskan atribut, kita masuk dulu ke dunia anak. Masuk ke dunia anak, ikuti apa yang dia mau. Kemudian perlahan-lahan kita menarik anak tersebut mengikuti kita dan mengikuti cara kita berhitung. Dan itu jurus yang ampuh Bapak Ibu. Mulai dari situ saya setelah pelatihan saya kembali ke sekolah saya dan saya terapkan cara mengajar dengan menggunakan metode gasing. Itu berhasil mengubah pandangan mereka terhadap matematika Bapak Ibu. Dan saya buktikan itu ketika saya resign dari sekolah dan memutuskan untuk mengikuti Prof. Itu mereka sampai menangis, tidak mau melepaskan gurunya. Dan itu kebanggaan tersendiri bagi saya Bapak Ibu, ketika anak-anak benar-benar merindukan kita. Dan satu lagi Bapak Ibu, pengalaman berharga, kesempatan berharga juga yang saya dapatkan dari Prof. Prof memberikan kesempatan bagi saya untuk mengimbas ke daerah-daerah. Dan puji Tuhan sudah 15 daerah yang sudah saya kunjungi Bapak Ibu. Dan itu kebanyakan di daerah Papua. Di daerah Papua itu Bapak Ibu perlu diakui bahwa mereka di sana ketertinggalan sekali dalam hal pendidikan, baik karena faktor budaya, karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Mereka sangat-sangat merindukan pendidikan Bapak Ibu. Dari saat itulah kami mulai memberikan hati, kemudian kami mau untuk memberi diri dan membagikan ilmu kami dengan sukacita. Dan juga Bapak Ibu puji Tuhannya semua apa yang kami berikan diterima dengan baik. Kemudian yang seperti yang Prof ceritakan tadi Bapak Ibu, saat saya mengajar siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Bojonegoro, saat itu kami latihannya itu 2 minggu. Kami latih 2 minggu dan di dalam satu kelas terdapat 3-5 orang anak-anak spesial. Kami sebut spesial karena mereka berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Ada yang spesial dari segi fisik, kemudian ada juga spesial dari mental, ada juga anak yang antisosial Bapak Ibu. Tapi awalnya saya sempat ragu karena saya tidak ada basic untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Saya hanyalah guru matematika. Nah kemudian Prof menguatkan saya dan juga teman-teman. Selagi ada niat baik, ayo maju terus. Nah, di saat itu Bapak Ibu hanya hati yang kami bawa dan juga ilmu kami, ilmu gasing. Dan puji Tuhan, anak-anak yang awalnya antisosial, bahkan saat berkomunikasi dengan kita itu tunduk Bapak Ibu, tidak mau melihat ke kita. Kemudian ada anak yang minder dengan kondisi fisiknya yang tidak lengkap, jadi tidak mau bergaul dengan yang lain. Tapi karena itu tadi inti dari gasing ini adalah bukan hanya ilmu tapi mengajar dengan hati.
Itulah Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya anak yang tadinya minder itu mulai terbuka, kemudian mulai berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Bahkan saat kesempatan itu Bapak Ibu, orang tua murid saya itu datang ke saya dan menangis dan menyampaikan ucapan terima kasih karena anaknya bahkan di rumah pun antisosial, tidak mau bergabung dengan teman-teman, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Tapi setelah mengikuti pelatihan metode gasing itu Bapak Ibu, dia bahkan ke pesta ulang tahun temannya tanpa ditemani oleh mamanya. Itulah yang disyukuri oleh mamanya. Dan juga karena suasana belajar yang menyenangkan Bapak Ibu, kami pelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan ada anak yang minta, Bu ulang lagi, Bu ulang lagi, tambah lagi Bu soalnya, tambah lagi. Sehingga itulah yang membahagiakan kami Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi guru, itu menjadi guru yang menyenangkan dan juga guru yang disayangi oleh murid-muridnya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Untuk kita semua Bapak dan Ibu guru, tetaplah semangat selagi kita mempunyai niat yang baik untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, merdeka. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Kuncinya mengajar dengan hati. Berikan hati kita. Anak-anak akan mencintai kita. Anak-anak akan mudah belajar. Nah, kita akan lihat berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam belajar gasing itu yang penting adalah bagaimana membuat suasana kelas itu bahagia, tertawa. Mereka mencurahkan kebahagiaannya. Sama-sama guru dan siswa bahagia. Kelas tidak tegang, tapi sepanjang hari dari pagi sampai sore bermain, tertawa, menari. Dan mereka dengan cara begitu 2 minggu mereka menguasai matematik dengan sangat mudah. Itu. Nah, kemudian ada satu dokter bilang, ternyata tertawa itu sehat gitu. Coba kita dengarkan ini. Ini cerita background ini adalah pelatihan kita. Bapak Ibu jadi bisa tahu sebenarnya yang mengubah dalam 2 minggu itu kayak apa sih pelatihannya. Nah, ini pelatihannya selama 2 minggu itu bisa lihat dan juga dengarkan cerita si dokternya ini. Coba berikutnya. Mari kita ketawa. Tiap orang ketawa, nyanyi, itu bukan main manfaatnya. Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being sedang, adrenalin turun, gula aman. Ya, begitu kita ketawa, kita nyanyi, ada apalagi serotonin. Pikiran kita menjadi terang gitu, jadi cemerlang lah katakan. Jadi kita bisa berpikir panjang dan sebagainya. Dan bukan main sehatnya. Gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Ya, apalagi nyanyi. Ya, ada orang saya anjurkan untuk nyanyi kur. Ya, si A, si B, si C, satu nada tinggi, satu nada rendah, do, 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 do. Semua kalian gerak-gerak gitu. Bukankah itu olahraga? Waktu mereka menyanyi, itu juga oksigen masuk. Buat jantung bagus, buat paru-paru sehat kan. Dan bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun, asam lambung turun karena lagi happy, tidak stres. Dan jangan lupa, waktu Anda menyanyi, Anda menghafalkan lagu kan. Menghafalkan lagu itu, otak bekerja jauh dari segala macam pikun dan Alzheimer atau Parkinson, buyutan. Jadi ternyata orang yang berolahraga seperti hanya sederhana nyanyi dan ketawa kur bareng, nyanyi bareng, umur panjang. Ya, mari kita ketawa. Bapak Ibu, jadi kita ini di pelatihannya tertawa. Ternyata tertawa itu bikin panjang umur dan bebas dari diabetes. Jadi bahagia belajar sambil bernyanyi, bernari gitu loh Bapak Ibu. Itu yang kita terapkan dan anak-anak bahagia dan pinter.
Jadi itu kalau nanti kita terapkan di sini, nanti kalau ada waktu mungkin 5-10 menit nanti Maria dan John bisa akan tunjukkan bagaimana, mungkin beberapa guru nanti bisa maju ke depan, nanti bisa ditunjukkan gimana kita ngajarnya gitu. Serunya kayak gimana gitu. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan ya berikut. Jadi Bapak Ibu yang kita latih itu ini 8C. Jadi tidak hanya ngitung cepat, enggak. Tapi kita ajar kreativitas, kolaborasi, terus kemudian critical thinking, komunikasi gitu ya. Nah, kemudian compassion, mengajar dengan hati. Jadi computational logic, karakter, culture. Itu semua kita ajarkan Bapak Ibu. Sehingga mereka itu merasakan satu perubahan. Guru berubah, siswa berubah. Berikutnya. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nih hasilnya. Ini dari berbagai daerah Bapak Ibu lihat. Kayak misalnya sebelum pelatihan matematika rata-rata ada di bawah 10, tapi sudah pelatihan bisa 87. Ini hasilnya di semua daerah sama Bapak Ibu. Jadi berikutnya mungkin kita lihat. Nah, ini kita sudah di 116 kabupaten, ada 31 provinsi, ada 3 juta siswa lagi jalan. Nah, berikutnya ya. Ini di semua daerah terjadi perubahan. Jadi poinnya di sini gini Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau di sini nanti sini sudah punya fasilitas luar biasa. Pak Syekh udah siapkan ini semua. Semuanya serba ada. Makanan sehat sekali saya lihat. Jadi segala sesuatu sudah tersedia. Dan ini modal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Tinggal dipoles sedikit. Matematikanya dibagusin. Butuh waktu nggak lama. Untuk SD butuh 2 tahun. 2 bulan. Untuk kemudian untuk SMP kita butuh 2 bulan. Untuk SMA sekitar 3 bulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk belajar pelajaran K1 sampai SMA untuk matematika aja itu nggak sampai 1 tahun. Dan kalau matematika kuat Bapak Ibu, percaya nanti anak-anak ini di sini dia akan sangat kreatif, bisa di pertaniannya bagus, nanti di perikanannya bagus gitu loh. Dan jadi di semua bidang akan bagus. Kenapa? Basicnya kuat Bapak Ibu. Matematiknya kuat. Jadi kalau STEM-nya itu kuat, maka sekolah ini akan jadi luar biasa dan Indonesia akan menjadi sangat hebat. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Nanti kita tanya jawab. Kalau habis tanya jawab ada waktu, nanti saya minta John sama Maria bisa demokan sesuatu. Terima kasih.